Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nur Arifin dari Prodi Manajemen semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen konflik dan cara mengelolanya, yakni tugas dari mata kuliah manajemen perubahan dan kepemimpinan yang diampu oleh Pak Jafar. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materinya dari manajemen konflik dan cara mengelolanya. Yang pertama ada pengertian manajemen konflik, ada pandangan tentang konflik, yang ketiga penyebab konflik, yang keempat cara menentukan konflik, yang kelima langkah-langkah menangani konflik, dan keenam strategi manajemen konflik, dan yang ketujuh hal yang tidak boleh dilakukan saat ada konflik. Untuk yang pertama, yakni pengertian dari manajemen konflik. Pengertian dari manajemen konflik sendiri bisa dibedakan menjadi dua, yakni pertama dari manajemen dan konflik. Untuk konflik sendiri adalah suatu kondisi di mana seorang mengalami ketidakcocokan dengan apa yang seorang inginkan atau butuhkan. Kemudian manajemen konflik sendiri suatu cara atau strategi dalam menangani atau memecahkan sebuah masalah dengan cara yang dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Terus kemudian yang kedua, pandangan tentang konflik. Pandangan tentang konflik. Jadi ada beberapa pandangan tentang konflik. Di sini saya mengambil 3 pandangan. Yang pertama ada pandangan tradisional, di mana konflik dilihat sebagai suatu yang negatif, merugikan dan harus dihindari. Jadi orang-orang tradisional bahwa melihat konflik ini sebenarnya hal yang tidak diperlukan atau merugikan bahkan dan harus konflik ini harus dihindari. Terus kemudian yang kedua ada pandangan hubungan manusia, pandangan hablum minannasnya. Dari pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Jadi ini lebih bisa dipahami sebagai suatu hal yang sering terjadi atau hal yang wajar bagi sebuah kelompok maupun organisasi. Terus yang ketiga dari pandangan interaksionis, di mana pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi kecenderungan menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Yang dimaksud pandangan interaksionis ini, mereka malah membutuhkan atau mendorong suatu konflik, atau mereka lebih sering membuat konflik suatu kelompok maupun organisasi, bahwa mereka itu berasumsi bahwa kelompok atau organisasi yang kelihatannya tenang, damai, dan serasi, di itu malah kelihatan seperti organisasi yang tidak inovatif dan anggotanya menjadi orang-orang yang apatis atau memikirkan dirinya sendiri. Terus yang ketiga ada faktor-faktor penyebab konflik. Faktor-faktor terjadinya konflik ada, ambil contoh 4. Yang pertama ada komunikasi yang buruk, di mana komunikasi yang buruk ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Seperti terjadinya miskomunikasi dan sebagainya. Terus yang kedua ada stres, di mana terjadi ketika kita sedang penat dan stres, ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Kemudian yang ketiga ada sumber daya yang tidak dibagi sama rata, di mana di suatu kelompok maupun organisasi atau di sebuah perusahaan, ketika SDM yang mumpuni atau yang standar dan
SDM yang masih di bawah standar tidak dibagi rata, maka akan terjadi ketimpangan dan terjadinya suatu konflik. Kemudian yang keempat ada perbedaan pribadi. Perbedaan pribadi ini, perbedaan kepribadian ini lahir dari individunya masing-masing. Terus kemudian yang keempat ada cara menemukan sumber konflik. Nah, begini cara-cara menemukan sumber konflik. Yang pertama ada membuat prosedur penyelesaian konflik. Jadi sebelum kita mau mengidentifikasi suatu konflik, jadi kita harus memiliki caranya. Yang pertama ada membuat prosedur penyelesaian konflik, di mana di situ kita tulis apa yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada observasi langsung, bisa terhadap orang-orang yang memiliki konflik. Terus yang ketiga ada kotak saran, misalnya di perusahaan maupun organisasi. Biasanya kalau kotak saran ini lebih dominan kayak di sebuah perusahaan atau tempat-tempat yang sering didatangi orang seperti puskesmas, bisa jadi rumah makan juga bisa jadi. Terus yang keempat ada politik buka pintu atau door to door, rumah satu ke rumah yang lainnya. Terus yang ketiga ada mengangkat konsultan. Jadi di sini kita juga bisa mengangkat konsultan atau mengambil konsultan yang berhubungan dengan penyelesaian sebuah konflik itu. Terus yang keenam mengangkat ombudsman. Kemudian yang kelima, langkah manajemen menangani sebuah konflik. Ini manajemen perusahaan yang harus dilakukan oleh manajemen suatu di perusahaan untuk menangani sebuah konflik. Pertama ada menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan tidak puas. Jadi pokok-pokok masalahnya yang tidak puas ini manajemen harus bisa menerima hal-hal yang menyebabkan sebuah konflik. Dan yang kedua ada mengumpulkan keterangan atau fakta bukti bahwa terjadinya konflik, terus kemudian melakukan evaluasi. Evaluasi ini sifatnya wajib bagi suatu organisasi maupun perusahaan karena evaluasi sendiri ini kita tahu apa kekurangan dan apa yang mungkin terjadi sumber terjadinya sebuah konflik di perusahaan, maka diadakan evaluasi. Kemudian yang ketiga memberikan jawaban atas konflik-konflik ini atau permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kelima ada tindak lanjut dari sebuah permasalahan yang ditanganinya. Kemudian yang keenam ada strategi manajemen konflik. Nah, strategi manajemen konflik ini ada 9 yang saya ambil contoh. Yang pertama, ajak orang yang sedang konflik pada tujuan yang lebih tinggi. Jadi misalkan di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi itu ada seorang anggota maupun karyawan yang sedang mengalami sebuah konflik. Mungkin terjadinya konflik ini antar individu, antar karyawan dengan karyawan atau antar anggota dengan anggota. Maka orang yang sedang mengalami konflik ini kita berikan mindset atau gambaran terkait tujuan dari sebuah perusahaan yang lebih tinggi, lebih jauh, tujuan organisasi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada memperluas sumber daya yang ada. Jadi memperluas sumber daya yang ada ini kita memperluas sumber daya. Terus yang ketiga ada penghindaran. Bisa saja kita salah satunya
kita lakukan penghindaran dari sebuah konflik ini. Terus yang keempat, mencari titik temu atau mencari titik temu dari sebuah konflik tersebut atau biasa dilakukan dalam sebuah organisasi adalah problem solving, penyelesaian masalah. Terus yang kelima ada kompromi, yang keempat ada pakai power, yang ketujuh ada mengubah sifat orang-orang yang konflik. Nah, mengubah sifat orang-orang yang konflik ini sifat mungkin ketika terjadi konflik antara sifat satu dan satunya saling egois maupun saling meninggikan egonya masing-masing sehingga sulit meredam konflik tersebut. Kapan ada mengubah strukturnya, misalkan mereka disatukan dalam sebuah struktur, maka bisa kita lakukan dengan cara mengubahnya. Yang keenam ada ciptakan musuh bersama. Atau ketika ada orang yang melakukan pihak konflik, maka dua orang yang melakukan konflik ini kita ciptakan musuhnya satu-satu lagi dari konflik. Terus yang ketujuh ada hal yang tidak boleh dilakukan saat konflik. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan ketika saat ini, jadi yang pertama ada jangan hanyut dalam perebutan kekuasaan dengan orang lain. Nah, ketika kita memperebutkan ketika kita maksudnya ketika kita melakukan konflik, jangan sampai kita hanyut dengan perebutan kekuasaan, misalnya ya perebutan kekuasaan ini perebutan jabatan atau hal-hal yang di luar kehendak kita akan kita lakukan. Yang kedua ada jangan terlalu terpisah dari konflik. Ketika sudah melakukan konflik, bisa mungkin kita cepat menyelesaikannya dan jangan sampai terpisah jauh atau memisahkan diri dari sebuah konflik tersebut. Yang ketiga ada jangan biarkan visi dibangun oleh konflik yang ada. Jadi visi atau tujuan jadi visi dari misalkan dari sebuah anggota di perusahaan, mereka sedang mendapatkan sebuah konflik, jangan sampai dari salah satu karyawan ini atau karyawan ini membangun sebuah tujuan dari konflik yang ada. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Pasti dalam presentasi kali ini saya banyak kurang dan salahnya. Dan itu dari saya sendiri, dan apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, idina hakim. Allahumma fiqh ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.